perkataan yang kurang lebih bunyinya najlis bina nu'min sa'atan. Ayo, kita duduk terlebih dahulu. Mari kita menambah keimanan sebentar. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan dunia, di tengah hiruk pikuknya kelelahannya, kepadatannya, kehidupan kita, hendaknya kita berusaha meluangkan waktu ya, berusaha meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kita berusaha meluangkan waktu untuk duduk sesaat menambah keimanan, bermajelis taklim, menambah pengetahuan kita serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kami sebagai orang yang diberi amanah mungkin di sini akan mengingatkan, akan tidak bosan-bosannya mengingatkan apa yang sudah sering juga diingatkan. Di antaranya adalah dalil man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Salaka tariqan, perkataan salaka tariqan, menempuh ilmu di sini itu mempunyai dua makna. Dua makna. Ada yang makna sesungguhnya dan ada yang maknanya maknawi, secara makna. Ada dua. Yang pertama, sesungguhnya atau hakikoh, secara nyata. Jadi kita menempuh perjalanan dari rumah kita ke masjid. Kita menempuh perjalanan dari rumah kita ke sekolah dan yang lain semisalnya. Kita benar-benar menempuh jalan. Itu termasuk ke dalam hadis ini. Tapi ada makna yang kedua juga. Apa? Seluruh hal yang mana itu membantu kita atau berkaitan dengan menuntut ilmu, memperhatikan ustadz, mencatat, kemudian mendengarkan dengan sesama, menghafalkan apa yang sudah pelajari dan lain semisalnya, hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan ilmu. Jadi secara maknawi gitu. Itu juga termasuk ke dalam hadis ini. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan secara hakikat maupun secara maknawi, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang penuh kenikmatan, yang padanya kita tidak akan mati, kita tidak akan menua, kita tidak akan lagi yang merasakan rasa sakit dan kita akan hidup selama-lamanya. Sebuah kenikmatan yang tidak mungkin kita temui di dunia ini. Yang dengan sangat mudah setelah kenikmatan ada, kita akan mendapati apa itu yang namanya kesusahan. Oleh karena itu, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih Allah berikan kenikmatan, kita Allah gerakan untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu dihitung. Itu kurang lebih mukadimah yang semoga bisa menyegarkan atau mengingatkan kembali tentang menuntut ilmu dan lain semisalnya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan memasuki kitab yang baru. Setelah kita Qawaidul Arba, kemudian Al-Usulu As-Sittah, kemudian sekarang kita akan masuki Fadlul Islam. Dari judulnya itu artinya adalah keutamaan Islam. Keutamaan Islam. Jadi kitab ini nanti akan banyak dengan rinci membahas tentang Islam. Ana izin share screen terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah. Sebentar. Insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab ini dan insya Allah juga di sela-sela ini kita akan sedikit mengambil ya beberapa faedah yang bisa kita ambil dari buku yang sudah dikhususkan untuk pembahasan kitab ini. Jadi ini di sebelah kanan di sini adalah kitab dari mu'alifnya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari penulis aslinya. Kemudian sebelah kiri sini kita akan coba sandingkan yang mana nanti kita ambil sedikit saja, sedikit beberapa faedah-faedah dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin.
Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin, yang mana beliau menjelaskan apa yang ada di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita langsung mulai. Jadi bab awal atau sebelum memulai kitabnya, Syekh rahimahullah lagi-lagi menulis basmalah. Basmalah terlebih dahulu. Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan tasmiyah, kalau ada kata-kata tasmiyah itu hanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Babu Fadlil Islam. Yang pertama adalah sebentar apa? Bab tentang Fadlil Islam, keutamaan Islam. Bab tentang keutamaan Islam. Al-Fadl artinya keutamaan. Ada banyak dalil yang akan disebutkan di kitab ini, baik dalil yang sering kita dengar maupun jarang kita dengar. Langsung saja kita mulai. Qaulullah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Seperti judulnya, di sini akan disebutkan keutamaan-keutamaan dari agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti agama Islam adalah agama yang sempurna. Watmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula apa? Bagi kalian nikmatku. Islam merupakan kenikmatan Allah. Islam merupakan kenikmatan Allah yang sangat besar. Kemudian apa? Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, kemudian Islam adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan Islam adalah agama yang Allah ridhoi bagi kita. Wa qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Katakanlah wahai sekalian manusia, apabila kalian ragu dari agamaku, fala a'budul ladzina fala a'buduna alladzina fala a'budu alladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya untuk ayat ini ada versi lebih panjangnya, yang mana bisa kita lihat di sini. Nah, sebelah kiri. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, apabila kalian ragu dari agamaku, fala a'budu alladzina ta'budu min dunillah, maka aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah dari atau selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga ya ternyata. Nah, kita ke bawah sebentar. Nah, kalau ayat lanjutannya sebenarnya, apa ternyata di kedua ini tidak ada. Ayat lanjutannya itu seperti mungkin antum bisa lihat, bisa dicek ya, ada atau tidak di PDF yang di-share mungkin oleh admin. Lanjutannya ayat tersebut, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku hanya menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Yang bisa kita ambil adalah Islam adalah agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelanjutannya, walakin a'budullah. Walakin a'budullah. Nah, Islam adalah agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, adalah agama yang menyembah sesembahan yang benar, sesembahan yang benar. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi
yu'tikum kiflaini mir rahmati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan rasulnya. Apa balasannya? Yu'tikum kiflaini mir rahmati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian apa? Kiflain, dua bagian dari rahmatnya. Dua bagian di sini adalah maksudnya rahmatnya fid dunya wa fil akhirah. Nah, Allah akan memberikan rahmat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Jadi apabila kita beriman dan bertakwa, maka dan kita beriman terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita apa? Dua rahmatnya, yaitu rahmat di dunia dan di akhirat. Wa fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, pada hadis ini hadis yang agak panjang. Mungkin Anda akan percepat membacanya. Intinya di sini akan dibandingkan Islam dengan umat Islam dengan umat lain. Mathalukum wa mathalu ahlil kitabain. Perumpamaan kalian, yakni umat Islam ini, dengan mathalu ahlil kitabain, diperumpamakan dengan ahlul kitab, dua ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasoro. Kita lihat dari sisi kemuliaan, keutamaan, mana yang lebih mulia gitu. Kamathali rajulin istajara ujaro. Nah, perumpamannya itu sebagaimana ada seseorang nih yang apa? Dia menyewa para pekerja, pekerja. Jadi diumpamakan di sini umatnya itu adalah pekerja. Fakola, lalu orang yang memberikan pekerjaan ini atau menyewa ini apa? Berkata, man ya'malu li 'amalan min gudwatin ila nisfin nahari 'ala qirat. Siapa yang bekerja bagiku dari pagi sampai tengah hari dengan balasan qirat. Fa'amilatil yahud. Lalu apa? Orang Yahudi melakukan pekerjaannya. Jadi balasannya satu qirat, satu bagian gitu. Balasannya satu bagian. Tsumma qala, kemudian berkata orang ini, man ya'maluni min nisfin nahari ila salatil 'asri 'ala qirat. Siapa yang bekerja bagiku dari apa? Dari tengah hari sampai waktu asar dengan upah apa? Satu qirat atau satu bagian. Fa'amilatin nasoro. Lalu orang Nasoro bekerja. Jadi balasan untuk orang Nasoro adalah satu bagian juga, sama seperti Yahudi. Tsumma qala, kemudian berkata, dengan waktu tersebut tadi, kalau Yahudi dari pagi sampai siang, kemudian kalau Nasoro dari siang sampai asar, nah, kemudian yang ketiga, tsumma qala, kemudian berkata, man ya'malu li min salatil asri ila an tagiba syamsu ala qiratain. Siapa yang bekerja bagiku dari apa? Waktu asar sampai terbenamnya matahari, ini sampai maghrib. Ala qiratain, dan upahnya atau balasannya adalah dua qirat atau dua bagian. Fa antum hum. Fa antum hum. Maka kata Rasulullah, itu adalah antum. Yakni kita mendapatkan dua bagian dari apa namanya? Hanya bekerja dengan waktu yang seperti itu, akan tetapi kita mendapatkan upah atau balasan yang lebih banyak. Faghadibatil yahudu wan nasara, lalu orang Yahud dan orang Nasrani marah. Wa qalu, ma lana aktsaru amlan wa aqalla ajran. Apa-apaan ini? Kita itu lebih banyak bekerja tapi balasannya lebih sedikit. Gitu. Qala, lalu pria ini berkata, yang memberikan pekerjaan tadi, hal naqastukum min ajrikum syai'an? Apakah aku mendolimi kalian gitu? Apakah aku mengurangi hak kalian gitu? Qalu la. Kemudian mereka berkata, tidak. Engkau tidak mengurangi hak kami. Engkau memberikan kami sesuai apa yang kami berhaki. Qala dzalika fadli u'tihi man asya. Itu adalah keutamaan dariku. Aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Maka Islam di sini ini adalah perumpamaan kita umat Islam dengan umat Yahudi dan Nasrani, bahwa kita memiliki bagian yang lebih besar daripada mereka. Dan kita memiliki kemuliaan yang lebih besar daripada mereka, dan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fihi aidan,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga lagi-lagi kita dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan dari hari Jumat orang-orang sebelum orang-orang sebelum kita. Fakana lil Yahudi yaumus sabti. Nah, bagi orang Yahudi itu apa? Dikasih hari Sabtu. Walin Nasoro yaumul ahadi. Dan bagi orang-orang Nasrani apa? Hari Ahad. Faja Allahu bina. Lalu Allah menghadirkan kita. Jadi kita ini di antara faedah yang juga bisa kita ambil dari dua hal ini adalah kita ini adalah umat yang paling terakhir. Kita ini adalah umat yang datang paling terakhir. Akan tetapi kemuliaan, pahala dan lain semisalnya yang diberikan kepada kita itu berlipat, lebih banyak daripada umat-umat sebelum kita. Itu adalah kemuliaan Islam, kemuliaan Islam. Wajah Allahu bina fahadana liyaumil jum'ati. Lalu Allah menghadirkan kita karena kita adalah umat yang terakhir. Fahadana liyaumil jum'ati. Lalu Allah memberikan kepada kita hari Jumat. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamati. Dan seperti itu pula mereka ini adalah apa? Tab'un lana, yang mengikuti kita di hari kiamat. Nah, di sini syahidnya. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita itu adalah orang akhiruna, orang terakhir dari ahli dunya, dari penduduk dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamati. Akan tetapi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, awwaluna yaumal qiyamati. Ay fi dukhuli al jannah. Fi dukhuli al jannah. Nah, kita adalah orang pertama di dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu adalah kemuliaan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ta'liqan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbuddin ilallahi al-hanifiyyatu samhah. Agama yang paling dicintai Allah adalah agama al-hanifiyyah as-samhah. Ini agama Islam, agama yang hanif, yang apa namanya? Lurus, yang memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-samha, yang mudah, amalannya mudah, tidak menyulitkan. Agama yang dibawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hanif, yang lurus, yang tidak mensekutukan Allah, dan as-samha, dan mudah mudah. Tab. An Ubay bin Ka'b qala, "Alaikum bis-sabili was-sunnah, fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin." Dzakarallah. Baik. Alaikum bisabili was-sunnah. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan agama Islam, berpegang teguh dengan as-sunnah. Fa innahu laysa min 'abdin. Tidaklah orang yang berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan sunnah. Sebentar. Zakarallah, kemudian dia berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainahu min khasyatillah. Lalu apa? Mengalir dari matanya air mata. Karena apa? Khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatamassahun nar. Tidaklah neraka akan menyentuhnya. Insyaallah. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakar rahman. Dan tidak ada pula orang yang apa? Berada di atas sunnah, di atas Islam. Kemudian dia mengingat atau berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Fa sya'arra jilduhu, kemudian bergetar kulitnya. Min makhafatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kana kamathali syajaratin yabisin warqaha. Kecuali apa? Perumpamaannya di sini diibaratkan seperti apa? Syajaratin yabisin warqaha, seperti pohon yang apa? Yang kering daunnya. Illa tahatat anhu dunubuhu kama tahata an hadhihi syajarati warquha. Di sini diberikan perumpamaan apa tadi? Pohon tersebut. Kecuali apa?
akan berguguran darinya dunubuhu sebagaimana berguguran dari pohon-pohon ini. Jadi pohon yang sudah kering daun-daunnya itu kan akan mudah sekali apa berguguran berguguran daun-daunnya. Nah, orang yang seperti ini berada di atas sunnah kemudian dia berzikir, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bergetar kulitnya gitu diberikan gambaran apa akan berguguran dosanya sebagaimana daun berguguran dari pohon yang sudah kering. Wa inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Nah, ini juga yang penting. Sesungguhnya iktisad fi sunnah mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang disyariatkan, yang disunahkan. Khairun, lebih baik min ijtihadin fi khilafi sunnah sabilin was sunnah daripada bersungguh-sungguh bekerja keras di jalan yang selain sunnah, di syariat yang selain syariat di Islam. Jadi di antara kemuliaan atau keutamaan dari agama Islam adalah agama yang mudah. Selain itu adalah agama yang apa namanya dengan amalan-amalan yang mudah tersebut kita mendapatkan berbagai balasan yang luar biasa, yaitu kita tidak tersentuh oleh neraka, kemudian eh, gampang sekali dosa-dosa kita berguguran dengan amalan-amalan yang mungkin dalam tanda kutip ya remeh, dalam tanda kutip remeh. Tapi sebenarnya amalan itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ani bin Darda radhiyallahu anhu qala, ya habada naumul akyasi wa iftaruhum kaifa yagbununa saharal hamqa wa somahum. Di sini dari sahabat ya Abi Darda. Beliau memberikan perumpamaan bagaimana amalannya orang yang pintar dengan amalannya orang yang bodoh. Wa mithqalu dzarratin ma'a birrin wa taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu 'indallahi min ibadatil muktarrina. Nah, jadi beliau di sini pada intinya beliau menjelaskan bahwasannya tidurnya orang yang pintar dan berbukanya yakni nggak puasa lebih baik daripada apa begadangnya orang yang bodoh dan puasanya orang yang bodoh puasanya orang yang bodoh apa diantaranya bisa diambil dari hadis ini adalah atau dari perkataan sahabat ini adalah mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang disunnahkan saja itu lebih baik daripada kita berlebih-lebihan tapi dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Jadi tidur itu lebih baik daripada kita begadang melakukan kebid'ahan misalnya, melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Dan kita tidak puasa itu lebih baik daripada kita berpuasa tapi berpuasa dengan puasa yang tidak disyariatkan. Itu diantara yang bisa kita ambil. Itu adalah di antara keutamaan dari Islam yang disebutkan di beberapa dalil yang ada. Islam agama yang sempurna, ada sebuah kenikmatan. Kemudian Islam adalah agama yang menyembah Allah, yaitu sembahan yang pantas disembah. Kemudian dengan Islam kita bisa mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat dan lain semisalnya. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, babu jubil Islam. Bab wajibnya Islam. Nah, kenapa kita harus memeluk agama ini? Kenapa kita wajib memeluk agama ini? Itu nggak boleh memeluk agama yang lain. Akan disebutkan dalil-dalilnya. Wa qaulullahi ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini juga sangat jelas ya dari nampaknya saja. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ghairal Islam, apa balasannya? Falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sebaik apapun amalannya, dia sudah membangun masjid, beribu-ribu masjid bahkan misalnya,
bermegah-megahan masjid, akan tetapi dia berada di selain Ghairul Islam, selain agama Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima, sia-sia amalannya. Maka dari itu tidak cukup hanya beramal soleh, akan tetapi kita juga harus beragama Islam, dan itu adalah sebuah kewajiban. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Maksudnya adalah agama al-mardi, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi apa berarti Allah tidak meridhoi agama selain agama Islam? Allah tidak meridhoi, tidak menerima, tidak meridhoi, tidak menyetujui agama selain agama Islam. Maka wajib bagi kita untuk beragama hanya dengan agama yang Allah ridhoi. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Qala Mujahid, as-subul ay al-bid'ah wa asy-syubhat. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga memecah belahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Mujahid di sini, maksud dari jalan-jalan, yakni banyak jalan itu adalah kebid'ahan dan syubhat, kebid'ahan dan syubhat atau kerancuan. Nah, di sini disebutkan hadza sirati mustaqiman. Islam adalah jalan yang mustaqiman, jalan yang lurus. Dan jelas pula disebutkan pada ayat tersebut perintah untuk apa? Fattabi'u, ikutilah jalan tersebut, ikutilah Islam tersebut. Islam yang mana ia adalah jalan yang lurus. Maka ini adalah hal yang menunjukkan wajibnya beragama Islam, wajibnya beragama dengan agama yang lurus, dengan jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Nah, tadinya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di agama ini atau dalam perkara kami, malaisa minhu, apa yang bukan darinya, berarti dia melakukan sesuatu yang bukan dari agama Islam. Dia melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu bukanlah agama Islam, yakni selain Islam, karena hakikatnya bukan dari Islam. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ini adalah juga di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kita beragama Islam. Karena selain agama Islam akan tertolak sesuatu yang di luar Islam. Baik itu merupakan amalannya maupun keyakinannya dan lain semisalnya. Wa fil lafdin, dan di lafaz lain disebutkan seperti hadis yang sudah sering kali kita dengar, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami atau perkara kami padanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Lagi-lagi sama ininya, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang baru, yang mana kita sebut dengan kebid'ahan, baik itu secara keyakinan, amalan dan lain semisalnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku, kata beliau, seluruh umatku, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, kata beliau. Tidak, lalu dikatakan, man ya, siapa
wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, melakukan perintahku, melakukan apa yang aku perintahkan. Apa dia akan apa? Dakhala al jannah. Maka dia akan masuk surga. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Islam itu tersendiri. Islam ini dalil-dalil yang dalil atau dua sumber utama dalil yang kita ketahui adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengamalkan Islam, apa? Dakhala al jannah. Dakhala al jannah. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang memaksiatiku, memaksiatiku, tidak melakukan perintahku, melanggar laranganku, faqad aba, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang enggan masuk surga. Nauzubillah min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangannya. Mentaati di sini luas, luas dalam berbagai hal yang mana itu dalam lingkup Islam. Masuk bisa bisa jadi masuk ke agama Islam, melakukan perintahnya dan lain semisalnya. Maka wajib bagi kita untuk beragama Islam, Islam, melakukan Islam, mengamalkan Islam yang sesungguhnya. Wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalatha. Ada tiga eh, mencari sunnah jahiliyah di Islam. Orang yang melakukan atau mencari sunnah jahiliyah di Islam. Apa sih sunnah jahiliyah itu? Sunnah jahiliyah itu adalah setiap hal yang menyelisihi, melanggar apa agama Islam atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajibnya di antaranya. Nah, sunnah jahiliyah kalau antum mau perhatikan di sini, kullu man khalafa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi kullu man khalaf kullu ma khalafa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang menyelisihi apa yang jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mencari-cari sesuatu selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu yang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang-orang abghadun nas ilallah, orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah qaddasallahu ruhahu qauluhu sunnatu jahiliyah yandarju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin. Nah, ai fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wataniyatin aw ghairihi ma min kulli mukhalifatin lima ja'at bihi al-mursalun. Intinya barang siapa yang mencari selain apa? Selain agama Islam, yakni sunnah jahiliyah, segala sesuatu yang menyelisih Rasul dan itu pasti adalah sesuatu yang selain Islam karena konteksnya di sini adalah agama bukan dunia, maka dia adalah abgun, orang yang paling dibenci, termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk melakukan Islam yang sesungguhnya. Nah, wa fi sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ya ma'syaral qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad subiqtum sabaqan ba'idan fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'idan. Nah, ada juga faedah yang menarik mungkin dari Syekh di sini rahimahullah taala, hafizahullah taala. Nah, al-qurra
Yani, ya ma'syarul qurra, wahai sekalian qurra. Gitu. Istaqimu, istiqomalah kalian. Nah, qurra di situ apa? Fi arfi salafi, di kebiasaan salaf kebanyakan goliban, siapa mereka? Al-alimuna bil Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui, mengilmui Al-Quran was sunnah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak cuma itu, apa? Al-amiluna bihima, dan mereka juga mempraktekkan Al-Quran dan sunnah. Jadi apa? Di sini Hudzaifah berkata kepada mereka, wahai sekalian qurra, istaqimu, istiqomahlah kalian. Fa in istaqamtum faqad subiktum sabaqan ba'idan. Nah, apabila kalian istiqomah, maka sungguh kalian telah mendahului dengan sangat jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, akan tetapi apabila kalian memilih jalan ke kanan, ke kiri gitu, tidak istiqomah pada satu jalan, faqad dolaltum dolalan ba'idan, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, kesesatan yang sangat jauh. Jadi selain agama Islam adalah agama yang sesat, atau adalah jalan yang sesat. An Muhammad bin Waddah annahu kana yadkhulul masjid fayakifu 'ala al-hilaq fayaqulu fadaqtu wa qala an taib agak panjang an ba'ana bin Uyainah an Mujalidin an Sya'bi an Masrukin qala Abdullah ya'ni ibn Mas'ud laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah datang sebuah tahun kecuali alladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada tahun tersebut. Apa tadi maksud dari perkataan Ibnu Mas'ud ini? La aqulu amun akhsabu min amin. Aku tidak mengatakan tahun yang ini lebih subur daripada tahun yang lain. Wala amirun khairun min amirin, dan pemimpin yang ada di tahun A lebih baik daripada pemimpin yang ada di tahun B. Lakin, nah, apa yang dimaksudkan dengan lebih jelek oleh beliau di sini radhiyallahu anhu? Dhahabu ulamaikum wa khiyarikum. Kepergian dari ulama-ulama kalian dan orang-orang terbaik kalian. Kemudian apa? Summa yahdutsu aqwamun. Kemudian muncul kaum-kaum yang apa? Yakisunal umuro bi araihim, yang mereka lebih mengedepankan araihim, akal-akal mereka atau pendapat-pendapat mereka daripada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang dilakukan oleh para ulama. Fayanhadimul Islam wa Islam. Lalu Islam itu hancur dan rusak, hancur dan rusak. Nah, di antara mungkin yang di sini yang bisa kita ambil faedahnya adalah apabila kita mengedepankan pendapat-pendapat kita atau akal-akal kita, yakni di luar Al-Quran dan Sunnah, maka ujung-ujungnya akan apa? Akan muncul inhidamu al-Islam, keruntuhan atau kehancuran Islam, dan athalmu kerusakan. Maka supaya apa namanya tidak muncul kehancuran Islam atau kerusakan, maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh untuk melakukan apa yang ada pada Islam. Kita tidak meninggalkan Islam dan lebih mengendahulukan akal atau pendapat kita. Wallahu taala alam. Nah, selanjutnya bab selanjutnya babu tafsir Islam. Nah, bab apa sih penjelasan atau makna dari al-Islam? Makna dari al-Islam. Nah, wa qaulullahi ta'ala, baik, nah, kalau di penjelasan Syekh di sini, Masya Allah, di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari membaca perkataan para ulama secara langsung adalah banyak hal-hal yang mungkin di sana lebih lebih jeli beliau jelaskan, dan lebih banyak faedah yang dapat kita ambil. Nah, jadi Islam
kata-kata Islam ini itu maknanya itu bisa tergantung dari pembahasannya, tergantung dari pembahasannya. Seperti kita tahu, Islam ada yang maknanya itu apa? Ana langsung sebutkan saja di sini mungkin. Maknanya adalah al-a'malu adz-dzahirah, perbuatan-perbuatan yang nampak. Contohnya salat, eh, apa namanya? Zakat, haji dan lain semisalnya. Seperti sebagaimana di hadis apa? Hadis Jibril, yakni di situ ada Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Kemudian maknanya juga bisa apa? Ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari Islam di sini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa juga apa? Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu wal khulusu minasyirki wal ahli. Berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Walin qiyat lahu bitta'ah, dan tunduk patuh dengan ketaatan, wal bara'atu wal khurusu minasyirki wa ahli, dan menjauhi kesyirikan. Maknanya bisa lebih bisa umum, bisa khusus. Yang mana Islam itu juga kalau secara umum dia adalah agama seluruh para nabi. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka agamanya satu, yaitu agama Islam, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beda apa? Yang beda syariatnya. Baik. Nah, baik. Babu tafsiril Islam, bab penjelasan atau makna atau tafsir Islam. Apa itu Islam? Qauluhu ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Ini. Aslamtu wajhiya lillah. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baital harama in istata'ta ilaihi sabila. Seperti yang saya sebutkan tadi, Islam bisa maknanya adalah al-a'malu adz-dzahirah. Apa? Amalan-amalan yang nampak. Seperti di sini disebutkan. Islam, engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang uh, benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad ke baik bila mampu al-akhirah nampak. Ini adalah salah satu makna dari kata Islam. Jadi Islam di sini tergantung konteksnya. Apa sih yang dimaksud dengan Islam di sini? Apakah Islam secara umum, yaitu yang kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau secara umum, yang mana secara secara umum atau secara khusus, yang mana secara khusus ini bisa maknanya agama yang dibawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau maknanya bisa juga apa? Amalan-amalan yang nampak, amalan-amalan yang nampak. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fihi yakni fi sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pada sebuah hadis yang marfu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim, siapa sih orang muslim itu? Adalah man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Adalah orang yang orang-orang muslim ini selamat dari mulutnya dan dari tangannya. Jadi orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu orang lain, yang tidak mengganggu orang lain. Ini makna juga dari seorang muslim. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu, menghujat, menyakiti orang muslim yang lain. Jadi orang muslim lain berada di dekatnya itu merasa aman. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah,
an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang Islam, lalu beliau bersabda, "Antus lima wajhaka lillah." Apa Islam yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tus lima qalbaka lillah. Engkau menyerahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti makna tadi yang pertama, pasrah. Yakni kita menyerahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tuwalli wajhaka ila Allah, dan engkau memalingkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusalli as-salatal maktubata, dan engkau salat yang wajib. Wa tuaddi zakata al-mafruḍ, dan menunaikan zakat yang wajib. Nah, an Abi Kilabah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Bahwasanya ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Faqala antus lima qalbaka lillah. Beliau bersabda juga, antus lima qalbaka lillah. Engkau menyerahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Dan apa? Yaslamal muslimuna. Orang-orang kaum muslimin itu selamat. Selamat dari apa? Lisanika, mulutmu, dan yadika, dan tangan. Kemudian ditanya, ayul islami afdol? Apa keislaman yang paling apa Islam yang paling afdol? Qala al-imanu billah, berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa mal imanu billah? Lalu ditanyakan, apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkata, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal ba'ti ba'da al-mauti. Ala kulli hal, semua yang disebutkan ini adalah makna-makna dari Islam, makna-makna dari Islam. Yang mana Islam bisa konteksnya secara umum yang dimaksudkan dalam pembahasan tersebut, ataupun konteksnya secara khusus. Baik. Bab qaulillahi ta'ala. Bab penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka lan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebentar. Taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, amalan-amalan itu akan datang. Amalan-amalan itu akan datang. Sebelum mana lanjutkan, di antara yang perlu kita imani, atau di antara yang perlu kita ketahui untuk hadis-hadis seperti ini adalah kita mengimani, mengimani, dan kita tidak mungkin membagaimanakan bagaimana amalan itu akan datang, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Kita beriman bahwasanya Allah itu mampu, Allah itu mampu mendatangkan sesuatu, Allah itu mampu melakukan sesuatu. Kalau kalau dikatakan dalam hadis atau dalam dalil bahwasanya amalan itu akan datang, kita beriman, dan itu akan terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita hanya beriman. Tajiul a'malu yaumal qiyamah, akan datang amalan-amalan pada hari kiamat. Fatajius sholah, datang sholat. Fatakulu, kemudian berkata sholat, ya Rabbi, wahai ya Rabbku, ana sholah, aku adalah sholat. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaki ala khair, engkau ada di atas kebaikan, yakni diterima. Semua tajius sodako, kemudian datang sodako. Fatakulu, kemudian sodako itu berkata, ya Rabbi, ana sodako, wahai Rabbku, aku adalah sodako. Fayaqul, innaki ala khair, engkau berada di atas kebaikan. Semua yaji'us siyam, kemudian datang amalan apa lagi nih disebutkan di hadis ini? Puasa asyam. Fayaqulu, lalu berkata puasa ini, ya Rabbi anasyam, wahai Rabbku, aku adalah
puasa. Fayaqulu innaka ala khair. Engkau di atas kebaikan. Tsumma yajul a'malu ala dzalik. Kemudian datang berbagai amalan dengan seperti hal tersebut. Wahai Rabbku, aku adalah salat. Wahai Rabbku, aku adalah puasa. Fayaqul innaka ala khair. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, sungguh engkau berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'ul Islam. Kemudian datang Islam. Fayaqulu, lalu berkata, ya Rabbi, antas salam. Uh, wa anal Islam. Fayaqulu innaka ala khairin bikal yawma akhudhu wa bika u'tiya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian datang Islam lalu berkata, wahai Rabbku, engkau adalah as-salam yang maha sejahtera. Wa anal Islam, dan aku adalah Islam. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka ala khairin, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Nah, perhatikan. Bika al yauma akhudu, dengan sebabmu hari ini aku akan menghukum atau aku akan menyiksa. Wabika ya, dan dengan sebabmu pula aku akan memberikan. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya 6, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini adalah kalau tidak salah sabda Nabi setelah menyebutkan ayat tersebut. Nah, itu makor Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, falan yuqbala min." Karena agama Islam ini adalah agama yang dengannya apabila kita Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kita ke dalam surga dan akan memberikan kita berbagai kenikmatan dan lain semisalnya. Sedangkan apabila kita tidak memiliki Islam, yakni selain agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum kita. Naudzubillah min dzalik. Wa sahih, dan pada uh, sebuah hadis juga an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sudah lewat tadi sebenarnya hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang bukan dari kami atau tidak ada perintah kami padanya, atau intinya bukan dari agama kami, bukan dari perintah kami, bahwa raddun, maka dia tertolak. Tertolak. Yang mana ini pembahasannya berkaitan dengan judul tadi, barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka amalan atau apapun itu yang selain dari agama Islam, maka fahuwa raddun, dia akan tertolak. Tertolak. Baik. Kemudian bab selanjutnya yang dengan ini mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bab wujubil istighna bi mutaba'atil kitabi an kulli ma siwa. Bab wujub, wajib untuk istighna, untuk merasa cukup. Bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwa. Untuk mengikuti Alkitab, mengikuti Al-Qur'an, mencukupkan diri dengan Al-Qur'an gitu. Tidak mencari selainnya. Apa sih yang dimaksud? Kita baca mungkin agar tidak salah paham ya. Wa qaulullahi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah kami turunkan kepada engkau Alkitab, yakni Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Kita tidak butuh Taurat, tidak butuh Injil, tidak butuh Zabur, sudah cukup dengan Al-Qur'an. Bahkan ada di sini yang menarik, rawan Nasa'i wa ghairuhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, An-Nasai meriwayatkan bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin Khattab waraqatan minat Taurat. Nah, bahwasanya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangannya Umar ada kertas dari
Taurat. Nah, ada kertas dari Taurat. Jadi Umar bin Khattab memegang Taurat. Faqala, lalu bersabda Rasulullah SAW, amutahawwikuna ya binal Khattab, apakah engkau ragu, wahai Ibn al-Khattab, apakah engkau ragu? Gitu. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Sungguh aku telah datang bayda'a naqiyatan, putih, bersih, jelas. Laukana Musa hayyan. Diberitahukan di sini atau beliau bersabda, seandainya Nabi Musa itu hayyan, masih hidup, wattaba'tumuhu wa taraktumuni, dan kalian malah mengikutinya dan meninggalkan aku, gitu. Dolaltum, sungguh kalian telah tersesat. Sungguh kalian telah tersesat. Jadi kalau sudah ada agama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah ada Al-Quran, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti yang lain. Zabur, Taurat, Injil, dan lain sebagainya tidak boleh kita diikuti, karena yang hanya boleh diikuti hanyalah Al-Quran. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat juga laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya Nabi Musa itu hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku. Faqala Umar, lalu berkata Umar radhiyallahu anhu, kita lihat sikap beliau setelah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabban, kami ridho Allah sebagai Rabb kami. Wabil islami dinan, dan Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin rasulan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kami. Ini adalah penjelasan tentang kewajiban untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran dan tidak perlu mencari-cari kebenaran dari selainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin itu untuk penjelasan berkaitan dengan bab-bab yang sudah kita kita bahas. Sebentar, ada chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Mas Ainul Yakin. Baik, itu kurang lebih untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang keutamaan Islam atau kitab keutamaan Islam, Fadlul Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin sekarang Ana buka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan yang bisa langsung Ana jawab atau Ana jawab, Ana akan jawab. Apabila tidak bisa langsung atau Ana tidak tahu, maka Ana akan beritahu bahwasanya Ana tidak bisa menjawab langsung atau Ana tidak tahu dengan ilmu yang Ana miliki saja. Wallahu ta'ala alam. Fadl, apabila ada yang bertanya.